Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Dini. Ya, apa kabar nih Bu Rina? Alhamdulillah baik Bu Din. Bu Dini apa kabar? Baik juga Bu Rina, Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ini ya Bu Rina ya, nggak sharing-sharing, nggak jumpa ya Bu Rina ya. Iya ya Bu, senang kali hari ini saya bisa ngobrol sama Bu Dini lagi Bu. Hmm, Bu Rina ini ada waktunya nggak Bu? Kira-kira Bu, ada waktu senggang nggak hari ini Bu? Kalau hari ini Alhamdulillah saya luang Bu waktunya. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Oh, kalau gitu Alhamdulillah Bu. Berarti nggak ganggu waktunya nih ya Bu Rina ya. Enggak Bu, dengan senang hati Bu Iya. saya hari ini ngobrol sama Ibu. Hmm. Jadi hari ini saya mau sharing-sharing nih Bu sama Ibu Rina. Boleh Bu? Boleh, boleh Bu, sharing-sharing tentang apa itu Ibu? Jadi gini Bu, tentang masalah yang saya hadapi lah Bu selama di kelas gitu kan Bu. Jadi tuh yang saya hadapi itu kan Bu, eh, kan ini ajaran baru nih Bu. Hmm, Jadi tuh saya ketemu lagi nih sama murid yang dulu saya pernah ngajar juga waktu jadi mapel, gitu ya. kan. Jadi waktu saya dulu masih jadi mapel, anak tersebut ini hiperaktif Bu orangnya Bu, hiperaktif, Hmm, sering nggak fokus belajar, sering usil hmm. sama temennya, usil sama temennya itu dia sering coret-coret baju temennya, sering coret-coret Oh, apa namanya buku temennya seperti itu. Kadang-kadang usilnya tuh coret-coret bajunya sendiri, dia nggak fokus Bu sama dirinya sendiri ketika saya lagi ngerjakan ketika saya mau apa menjelaskan gitu Bu. Jadi itu yang saya sharingkan Bu. oh, jadi di kelasnya Bu Dini ada murid nih Bu Din. Terus Hmm, dia tuh hiperaktif, sering ganggu iya, temannya, sering mm-mm. coret-coret meja sama baju temannya, gitu ya Bu ya? Iya betul Bu Rina, itu yang saya hadapi Bu Rina. Jadi itu murid saya tadi kayak gitu Bu Rina. Nah setelah saya di kelas 4 ini, anak tersebut itu masuk, saya jadi Mm, wali kelasnya. Nah setelah beberapa hari masuk ini ternyata apa sifat dia itu masih seperti yang lama gitu. Masih seperti itu. Ketika saya kemarin membuat kesepakatan kelas gitu, dia masih sering sama dunia sendiri, nggak fokus, masih sering coret-coret kayak gitu. Jadi inilah ibu yang mau saya sharingkan sama Bu Rina tadi ini. Gimana sih nanti solusinya gitu Bu? Oh iya, jadi Bu setelah kita sharing hari ini, harapan Bu Dini apa ya Bu kira-kira? Harapan saya Bu, semoga nantinya murid saya ini fokus Bu belajarnya, Mm, lebih fokus mm, lagi. Saya pun lebih mengetahui lagi nanti apa sih maunya dia ini, bagaimana mm. saya menyikapinya sehingga dia lebih fokus sama apa yang saya jelaskan. Terus anak tadi pun juga bisa mengontrol juga dirinya sendiri seperti itu Bu Rina. Oke, tapi Bu Dini, menurut Bu Dini ya, seperti Mm-mm. apa sih Bu Dini murid yang mempunyai kesadaran diri yang baik, yang bisa fokus itu? Menurut saya ya Bu ya, yang punya fokus yang baik itu dia itu tenang ketika guru yang Mhm, menjelaskan. Terus juga dia menerima dengan baik lah apa yang saya jelaskan. Terus ada respon baiknya juga ketika saya menjelaskan. iya. Terus ada feedbacknya juga lah ketika saya tanya. Dia juga fokus, dia paham apa yang saya terus tuh ketika saya berikan penugasan, dia juga bisa mengerjakan tugasnya. Seperti itu Bu Rina. Setuju Bu, berarti murid yang Mm-mm. fokus itu ketika dia sedang belajar, dia harus bisa melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya ya Bu ya, dan tidak Iya mengganggu benar Bu. temannya dalam belajar. Nah, selama ini Mm-mm. Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi si anak ini Bu? Kalau selama ini ya waktu dulu saya belum jadi wali kelasnya nih kan jadi wali kelasnya baru 2 hari ini ya Bu ya. Iya Waktu Bu. saya dulu jadi dulu mapel itu kadang sering kan nggak fokus sama belajarnya Mhm, gitu kan. mhm. Ya kadang sering saya face to face ngomong ke dia, saya nasihati dia gitu. Atau juga kadang saya suruh dia ngerjakan tugas yang lain gitu biar dia fokus. Seperti itu sih Bu Rina. Nah, setelah Ibu melakukan upaya yang itu, namun belum berhasil ya Bu ya, Iya. kira-kira nih Bu, apa aja yang perlu Ibu lakukan lagi supaya anak ini ada perubahan nih Bu nanti ke depannya? Sepertinya sih saya harus ini ya Bu ya, melakukan apa namanya, pembelajaran KSE ya Bu Rina. Mmm, Karena mhm, kan mhm. anak tersebut tuh nggak fokus sama dirinya sendiri gitu kan. Berarti kita tuh harus memberi pembelajaran KSE biar dia itu bisa memanage dirinya sendiri, mengontrol emosinya sendiri, seperti itu Bu Rina.
Jadi mungkin setelah saya memberikan pelajaran PSE, dia bisa mengontrol dirinya, memanage dirinya, juga tidak mengganggu temannya, dia fokus sama pelajaran apa yang saya berikan gitu Bu Rina. Wah, hebat sekali. Benar, Bu, saya setuju. Kita harus menerapkan PSE ya, Bu, di kelas Iya. supaya tidak melulu fokus sama materi aja ya kan, Bu. Tapi Mm-mm. kalau belajar itu kita kan harus terlebih dahulu jiwa kita harus ada ketika belajar Mm-mm. itu supaya apa? Supaya si murid juga bisa menerima dengan baik apa yang kita pelajari. Iya. Lalu menurut Ibu, seberapa penting PSE itu diterapkan, Bu? Menurut saya penting ya Bu ya, karena kan dari PSE itu dari itu Mhm. kita bisa tahu bagaimana dia mengontrol emosinya, bagaimana dia memanage dirinya, terus bagaimana dia tuh sepenuhnya itu jiwanya itu berada di kelas itu gitu Bu. Jadi Iya, mm-mm. Terus lagi Bu, benar, Bu. mungkin sih akan saya beri juga pembelajaran itu berdiferensiasi Bu. Nah, Oke. Tadi setelah PSE, Ibu menyebutkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana mm-mm. itu, Bu, kira-kira Ibu menerapkannya? Jadi gini Bu, di awal pembelajaran ini saya nanti akan melakukan yang namanya asesmen diagnostik non kognitif. Jadi kan Mhm. dari asesmen non kognitif ini kita bisa tahu Bu, kayak belajar dia itu yang gimana, minat dia itu apa, kebutuhannya dia itu apa. Kalau dulu itu sebelum saya masuk jadi wali kelasnya kan masih jadi guru mapel lah ya Bu ya. Kalau guru mapel ini dulu saya belum terlalu fokus sekali ke murid tersebut gitu Bu. Jadi saya jadi guru wali kelasnya ini ibaratnya kita kan orang tua keduanya lah gitu ya kan Bu. Jadi saya melakukan asesmen diagnostik ini nanti sama tersebut dengan asesmen diagnostik kita tahu gaya belajarnya itu yang gimana. Nah, kemungkinan ini gaya belajarnya dia itu kinestetik Bu. Kinestetik kan. Jadi kalau melakukan nanti namanya kinestetik itu mungkin saya akan beri pembelajarannya itu yang seperti ini. Kalau di pembelajaran IPAS nih, itu kan pembelajaran IPAS anak tersebut itu di pembelajaran bagian tubuh tumbuhan kalau yang Mhm. lain itu kan saya beri inilah penjelasan mendengarkan suruh mendengarkan saya. Nah kalau anak tersebut tadi ini kan saya tengok dianya itu aktif bergerak gitu kan aktif bergerak jahil. Jadi mungkin saya suruh biar dia lebih fokus dia suruh keluar aja Bu, suruh di luar, suruh mengamati bagian tubuh tumbuhan gitu. Mungkin dengan cara seperti itu dia tuh lebih bisa fokus, tidak mengganggu temennya. Yang tadi itu temennya itu mungkin audio, cara mendengar tuh audio seperti itu Bu Rina. Nah, iya, setuju sekali, Bu. Hebat, Bu Dini. Sudah bisa menerapkan ataupun merencanakan apa yang akan Ibu lakukan. Tadi kan, Bu Dini akan melaksanakan PSE, pembelajaran Mm-mm. berdiferensiasi. Yang mana duluan nanti yang akan Ibu terapkan dalam waktu dekat? Ya, pas saya terapkan dalam waktu dekat itu yang ini Bu, apa namanya pembelajaran berdiferensiasi Bu. Yang seperti tadi saya jelaskan, yang pertama itu adalah melakukan asesmen diagnostik non kognitif Bu Rina. Setelah saya Bagus. melakukan asesmen kognitif tadi kan kita udah tahu tuh gaya belajarnya yang gimana. Terus mungkin kan nggak cuma satu anak sih yang gaya belajar itu kinestetik. Mungkin nanti ada yang beberapa yang kinestetik itu jadi sebagian tadi itu saya suruh anak tadi itu keluar sama yang anak yang nggak kurang fokus tadi ini gitu. Jadi nanti ada yang pembelajarannya kinestetik Mm-mm. secara visual dan juga secara audio. Seperti itu Bu Rina. Kira-kira kapan akan Bu Dini laksanakan? Mungkin minggu depan ya Bu ya, karena minggu ini itu saya masih sibuk itu suruh bantu-bantu kelas 1 Iya, Bu. MPLS Bu Rina. Jadi eee, mau saya buat sih minggu depan udah mulai aktif belajar Bu Rina. Wah, hebat sekali Bu Dini. Lalu Bu, kira-kira siapa aja nanti yang terlibat untuk Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu? Mungkin yang terlibat itu selain saya sebagai wali kelasnya, guru mapel Mhm. juga terlibat ya Bu ya, karena kan di kelas itu kan bukan hanya guru mapel bukan guru kelas aja yang masuk, akan saya libatkan juga guru mapel seperti guru olahraga, guru penjas, guru ya sama Mhm. ya guru penjas, guru bahasa Mhm. Inggris dan guru agama Bu. Jadi nanti juga saya akan diskusi lah sama guru mapel tadi itu bahwa anak itu kinestetik. Jadi pembelajaran itu harus dibedakan dengan cara dia biar bergerak. Jadi tidak hanya saya saja yang bisa memfokuskan dia dengan gaya belajar kinestetik. Jadi kan wali kelas wali apa guru mapel tadi juga harus menerapkan Bu, biar juga dia anak itu fokus karena anak ini kan kinestetik gitu. Wah, hebat sekali Bu Dini. Nanti Mm-mm. saya kepo nih Bu Dini, saya penasaran. Nanti kita
diskusi lagi atau coaching lagi ya Bu Din, bagaimana hasilnya anak itu setelah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Din. Saya penasaran nih gimana perkembangannya Oke, Bu. nanti. Nah, Iya, Bu setelah Rina. Pasti nanti hasil mm-mm. Ya silakan Bu Dini. ya nanti pasti saya sharing lagi lah sama Bu Rina gimana nih perkembangannya berhasil atau tidak nih gitu. Saya akan sharing lagi sama Iya, Bu Rina. saya tunggu ya Bu. Gimana nih Bu perasaan Ibu setelah kita hari ini sharing-sharing, kita diskusi? Perasaannya terasa lega ya Bu ya. Berasa lega karena kan selama ini kayak berasa itu kayak unek-unek gitu Bu. Ini kayak mana sih anak ini saya ngadepinnya gitu. Dari yang dulu itu kan sering saya masuk ke kelas dia jadi mapel, anak itu problem kali gitu. Gimana sih sebenarnya ngadepi anak itu? Setelah kita sharing-sharing ternyata sudah menemukan solusinya. Ternyata anak itu harus kita kasih pembelajaran yang berbeda karena setiap anak itu berbeda-beda gaya belajarnya ya Bu ya Rina. Ya, alhamdulillah Bu sudah Hmm, menemukan solusi dari permasalahannya. hmm. Iya Bu Rina, nanti akan saya beritahu lagi gimana perkembangan anak tersebut. Seperti itu Bu Rina. Ya, baik Bu Dini. Ya, terima kasih Bu Rina. Terima kasih atas waktunya Bu Rina. Udah sharing-sharing nih Bu Rina. Sama-sama Bu Iya, Dini. Jangan dengan sungkan-sungkan lagi kalau mau iya, iya, cerita. Saya juga iya, senang kalau Bu Dini cerita sama saya. Berarti Bu Dini percaya sama saya. iya. Tapi kita sama-sama guru SD ya kan Bu. Pasti Iya, problemnya benar itu Bu. hampir-hampir sama lah ya kan Bu. Iya, jadi makasih banyak atas waktunya Bu Rina. Sama-sama Bu Dini. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, langsung lanjut nih. Lanjut. Mulai ya. Hmm. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Rina. Bu Dini sehat? Sehat Bu, Alhamdulillah sangat sehat. Ibu Rina gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol ya Bu. Iya, Bu Rina udah lama ya karena kita sibuk nih ya kan, sibuk masing-masing nih jadi udah jarang sharing-sharing, jarang ngobrol-ngobrol ya. Bu Dini, kalau hari ini saya mau sharing-sharing, kira-kira Bu Dini ada waktu nggak? Ada Bu, ada waktu saya. Saya kebetulan hari ini lagi renggang kok waktunya. Ya, Bu Rina mau sharing apa nih Bu Rina? Iya, alhamdulillah Bu Dini hari ini saya bisa cerita sama Ibu. Gini Mm-mm. Bu, Mm-mm. jadi di kelas saya itu ada satu murid. Dia sering tidak mengerjakan PR, Bu. Saya sudah coba untuk menegurnya, tapi 2 hari atau 3 hari kemudian dia mengulangi kesalahan yang sama kembali. Terus Mm-mm. saya tegur dengan yang lebih keras. Minggu depannya atau 2 minggu lagi dia ngulah lagi Bu. Dia tidak mengerjakan PR lagi. Itu Bu. Jadi permasalahan Bu Rina itu ada anak yang nggak sering ngerjakan PR ya Bu ya. Udah Ibu tegur ya kan Bu. Udah Ibu tegur, tapi anak tersebut masih tetap nggak ngerjakan PR seperti itu ya Bu ya. Iya, bener Bu. Terus nanti harapannya Bu Rina apa ini setelah kita melakukan sharing ini Bu Rina? Harapannya saya tuh pengen Bu, si anak ini berubah, dia Mhm. disiplin, dia mengerjakan PR dan mengumpulkan Mhm. dengan tepat waktu. Seperti itu Bu, dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Mhm. Jadi nanti dari sharing ini Bu Rina ini ya pengen anak tadi itu mengerjakan PR tepat waktu seperti itu ya Bu Rina ya. Selain menurut Bu Rina itu gimana sih anak yang mengerjakan PR tepat waktu itu yang gimana maksudnya Bu Rina? Iya, ketika saya memberitahu deadline tugasnya, mereka Hmm? harus mengumpulkan tepat waktu Bu Dini. Lalu mereka juga tidak boleh mengerjakan di dalam kelas sebelum baris, itu juga tidak boleh Bu Dini, sesuai Iya, deadline. iya benar sekali ya kan Bu Rina. Itu sesuai kesepakatan kelas juga berarti ya kan Bu Rina. Tidak mengerjakan PR ketika sudah di kelas itu kan namanya PR pastinya dikerjakan di rumah ya kan Bu Rina. Juga kita harus mengumpulnya itu tepat waktu gitu. Selama ini apa ini yang udah Ibu Rina lakukan selama anak yang nggak mengerjakan PR ini? Kalau yang sudah saya lakukan Bu selama ini, yang pertama Hmm? saya menegur dan menasehati si anak. Mm-mm. Saya bilang, kalau sebagai murid ya
kerjakan semua tanggung jawabnya, belajar baik-baik, sungguh-sungguh, PR Mhm. dikerjakan di rumah, jangan di sekolah. Bahkan Bu, ketika saya lagi haid ya kan Mhm. Bu, Iya. pernah juga saya kelepasan nih Bu, jadi saya, Mhm. marahlah sama si anak ini, saya bilang, "Kamu Mhm. ya Nak, kenapa tidak mengerjakan PR lagi?" Soalnya kalau kita lagi haid cewek gitu ya kan Bu, Iya, Bu. bawaannya marah aja. Jadi saya sempat marah juga tuh sama dia Bu, dengan Mhm. nada yang sedikit tinggi, jadi saya bilang, "Kamu tidak mengerjakan PR lagi?" Begitu Bu. Lalu, saya suruh dia ngutip sampah Bu, di luar, karena saya keselnya tuh lagi haid tuh Bu, Mhm. Mhm. karena saya suruh, "Kutip sampah Nak, kamu harus membersihkan sampah di halaman kelas," saya bilang gitu Bu. Mhm. Berarti yang udah Ibu, eee, buat itu berarti suruh anak-anak tadi tuh ngutip sampah, udah ditegur juga ya kan Bu, udah Ibu tegur, udah Ibu beri hukuman, cuma kadang-kadang kita namanya juga perempuan ini emosinya kadang ini nggak stabil, mood-mood-an ya kan Bu Rina. Kadang pas udah Bu Rina nggak mood, jadi agak nggak mood, terus anak ini agak dibentak gitu ya kan Bu Rina. Jadi setelah Ibu Rina lakukan itu ternyata belum maksimal juga ya Bu ya, anak tadi tersebut masih tetap nggak mengerjakan PR ya Bu Rina ya? Iya Bu. Jadi ada nggak solusi lain nih Bu Rina, menurut Bu Rina gimana yang lebih bagus atau yang lebih efektif lagi agar anak ini mengerjakan PR tepat waktu? Ada nggak lagi solusi ya Bu Rina? Menurut saya ya Bu, Mhm. karena juga saya sebenarnya menyesal karena sudah memarahi si anak, karena Mhm. juga emosi saya tidak stabil ketika itu, Mhm. saya itu seharusnya melakukan langkah-langkah restitusi kepada si anak. Saya memanggil si anak ini di ruang BK atau di ruang guru ketika keadaan lagi sepi, saya tanya Mhm. baik-baik, saya stabilkan dulu identitasnya, lalu saya, mencari tahu kira-kira si anak ini di rumah apa sih kerjaannya. Mungkin saja ya, Mhm. Bu, ya, di rumah dia banyak adik, dia jaga adiknya, bantuin Iya. ibunya, atau Mhm. mungkin orang tuanya jualan ya, Bu, ya. Mhm. Pada malam hari mungkin dia membantu kedua orang tuanya untuk menyiapkan dagangan, bisa jadi seperti itu, Bu. Jadi saya merasa, bersalah juga, Bu. Mhm. Mhm. Benar Saya sekali harus ya kan Bu Rina. Ya benar sekali melakukan yang Bu Rina restitusi ya, lakukan. Bu, ya. Mhm. Benar Bu Rina, yang kita lakukan adalah segitiga restitusi karena tadi kan kita sebenarnya nggak boleh sebagai penghukum ya kan Bu Rina, nggak boleh jadi yang hukum. Jadi kita harus melakukan segitiga restitusi, nanti kita identifikasi dulu masalahnya itu apa. Tadi dengan seperti Bu Mhm. Rina tadi nanyain, apa sih rupanya masalahnya kenapa ngerjakan PR gitu. Kita jangan langsung ngejudge gitu ya kan Bu Rina. Sudah tepat sekali yang Ibu lakukan dengan melakukan segitiga restitusi. Terus ada nggak solusi lain nih Bu Rina yang Bu Rina lakuin? Saya kira saya juga perlu diskusi dengan orang tua si anak, Bu. Mhm. Karena kalau kita Mhm. mendidik ya, Bu, tidak hanya guru saja, tetapi juga perlu kerjasama dengan orang tua di rumah supaya Iya. kalau di sekolah kita yang bertindak sebagai pendidik, di Mhm. rumah orang tua. Jadi ada kerjasama. Lalu, Bu, saya rasa saya juga perlu membuat keyakinan kelas lagi nih, Bu, supaya Mhm. murid-murid saya bisa ada pedoman nih, Bu. Mereka yang Mhm. membuat sendiri aturan atau Iya. kesepakatan itu, mereka yang tidak boleh melanggarnya, seperti itu, Bu. Benar sekali ya Bu Rina. Nah kita memang harus juga sharing sama orang tua ya kan Bu Rina, karena kan kita mendidik anak itu bukan dari satu pihak aja, tapi dari juga orang tua. Apalagi itu ada yang bahasa yang bilang madrasah pertama itu adalah orang tuanya, bukan dari sekolah ya kan Bu Rina. Benar sekali. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu dari background orang tuanya, katanya dulu sama orang tuanya, masalahnya apa, seperti itu. Terus benar sekali buat keyakinan kelas lagi ya kan Bu Rina. Jadi biar anak tadi tersebut juga ingat, oh kesepakatan kelas kita ternyata ini ya gitu. Jadi dia udah ingat gitu ya kan Bu Rina. Nah, tadi kan Bu Rina udah bilang ini solusinya yang pertama tadi adalah segitiga restitusi ya kan Bu Rina. Terus buat kesepakatan kelas. Terus sharing sama orang tua. Jadi solusi mana nih yang Bu Rina bakal lakuin duluan ini untuk biar agak anak tersebut ini mengerjakan PR tepat waktu? Saya yang terlebih dahulu akan saya laksanakan restitusi sih, Bu, karena, Mhm. saya harus terlebih dahulu mencari tahu apa sebenarnya penyebab dari si anak ini tidak mengerjakan PR, Bu. Mhm. Ya benar sekali Bu Rina, segitiga restitusi ya kan Bu Rina.
yang melakukan segitiga restitusi, kita tidak menjudge anak tersebut. Jadi kita jadi ibaratnya itu sebagai teman lah, sebagai teman atau sebagai posisi kontrol itu kalau kita belajar di guru penggerak itu manajer juga ya kan Bu Rina. Jangan hanya jadi penghukum. Jadi mungkin dengan melakukan Mhm. segitiga restitusi ini anak tadi itu kita bimbing ya kan, nggak kita adjust atau tidak sebagai penghukum. Mungkin saya rasa apa yang dilakukan Bu Rina tadi itu sudah tepat melakukan segitiga restitusi gitu. Jadi menurut Bu Rina kapan nih Bu Rina melakukannya nih? Mulai kapan melakukan segitiga restitusi sama anak tersebut? Secepatnya sih Bu, besok kalau Cepatnya misalkan ya. Mhm. kondisinya memungkinkan, akan Mhm. langsung saya panggil si anak ketika memang keadaan kondusif, di ruang BK juga sedang sepi, supaya si anak ini tidak malu kalau ada guru lain di ruang tersebut ya Bu ya, akan Mhm. segera saya laksanakan. Jadi mulai besok ya Bu ya, Bu, mulai melakukan segitiga restitusi ini ya Bu ya. Terus tindak lanjutnya kayak mana tadi tuh Bu? Tindak lanjutnya Bu, setelah saya melakukan restitusi, Mhm. saya juga perlu nih Bu, berdiskusi dengan kedua orang tua dari si Mhm. anak, agar sama-sama mengawasi dan juga membimbing lah Bu. Iya, benar ya kan, Bu. Nanti setelah Ibu Rina melakukan segitiga restitusi ini, sharing lagi sama saya, Bu. Ya, gimana nih perkembangannya? Udah maksimal belum nih? Efektif apa enggak nih? Gitu. Bisa, Bu, boleh Bu Rina sharing lagi sama saya, Bu Rina. Wah, dengan senang hati Bu, saya akan Iya. uh, terus berdiskusi sama Bu Heeh. Dini juga. Nanti kalau misalkan sudah melakukan restitusi, saya juga akan bilang lagi sama Bu Dini gimana sih si anak ini perkembangannya. Iya. Jadi setelah kita sharing-sharing nih Bu Rina, bagaimana perasaan Bu Rina ini setelah kita melakukan sharing ini Bu Rina pada hari ini? Alhamdulillah Bu, rasanya itu kayak plong gitu loh Bu. Sama Mm-mm. ini saya tuh mikir nih, saya enak cerita sama siapa ya tentang murid ini. Baru saya kepikiran Mm-mm. ibu nih, karena cerita sama ibu kan enak gitu kan Bu, ada solusi. Iya. Jadi alhamdulillah plong lah Bu. Iya, kadang-kadang kita mau cerita itu juga harus lihat orangnya ya kan Bu Rina ya. Ada yang kadang nggak ini ya. Ini setelah Bu Rina ini lanjutkan perkembangannya sama saya Bu ya. Ibu kasih tahu gimana hasilnya gitu ya Bu Rina ya. Iya Bu, terima Iya, kasih banyak ya Bu iya Bu Din. Rina, sama-sama Bu Rina. Senang hati loh Bu Rina, saya senang hati sharing-sharing sama Bu Rina juga, saya dapat masukan juga, dapat ilmu juga nih Bu Rina. Dari Bu Rina Iya Bu, juga. terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Rina. Dari bisa waktunya 5 menit. Ini 45 ya, ini 40.